bincang-bincang bareng kita di OTP on the Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kok jadi agak gimana gitu ya? Balik lagi sama kita, dan episode kali ini kita akan ngebahas tentang apa ya? Mungkin bisa menebak? Nggak tahu ya kan situ bosnya. Ya, kalau kali ini tuh kita akan ngebahas tentang dunia kerja, atau mungkin kalau karena kita masih mahasiswa nih, mungkin masih freelance gitu kali ya. Atau apa sih bahasa Indonesia freelance? Mungkin kerja paruh waktu. Kerja paruh waktu. Jadi kalau misalnya kalian yang lagi slow atau mungkin pengen uang jajan nih, bisa tuh kerja part time atau paruh waktu atau freelance. Iya betul. Tapi sebelumnya nih, sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin bisa kenalan dulu. Aku sendiri dari Konsentrasi Public Relation, mahasiswa Ilmu Komunikasi UMY, Raihani Alifah Nurul Azizah, biasa dipanggil Hani. Dan saya bicara dengan siapa nih? Oke, perkenalkan aku Wijaya Triputra, biasa dipanggil Wijaya, dari Konsentrasi Broadcasting, Ilmu Komunikasi UMY. Kalau boleh tahu nih, kan ya mungkin baru kali ini ya kita bahas-bahas tentang freelance, atau mungkin baru ngobrol juga mungkin kali ini ya. Baru kali ini ya. Iya, baru kali ini sih. Kita sebelumnya kelas apa waktu itu? Kita pernah jumpa sih di beberapa kelas. Aku ingat Hani juga, soalnya orangnya cukup aktif ya di kelas. Alhamdulillah. Iya, Kalau dianggap kayak gitu, aktif teman-teman. Tapi aku lupa sih, itu udah lama banget. Iya Itu sih. sebelum zaman corona menyerang ya. Iya teman-teman. sih. Aduh, corona udah berapa tahun ya? Udah Hampir 2 ya. Ya hampir 2 sih kalau sama tahun ini. Oke. Tapi kalau ngomong-ngomong corona nih, selama musim corona, kira-kira ada kegiatan apa gitu gak ya? Mungkin terjeda waktunya, atau mungkin ada yang berubah dari planning sebelumnya gitu-gitu? Ada sih sebenarnya. Jadi biasanya ya kalau biasanya kan tiap semester tuh aku balik kampung. Nah, dan balik kampung tuh biasanya juga tetap produktif, tetap ngumpulin teman-teman yang suka film, kita bikin film bareng apa aja dah, walaupun dengan alat seadanya gitu. Dan waktu corona itu emang nggak ada sama sekali, soalnya bener-bener lockdown gitu. Apa nih yang nggak ada? Nggak ada kegiatan, soalnya bener-bener lockdown, kita di rumah tok, nggak ngapa-ngapain gitu. Oh, berarti waktu corona awal-awal itu Wijaya sempat balik ya? Iya, balik. Nah, jadi kalau mamaku itu kan orangnya ini ya, maksudnya orang yang terlalu takut lah gitu, kayak ibu-ibu pada umumnya lah. Kalau ya khawatir, terus ada isu sedikit tuh langsung pulang gitu. Ya wes, kan manut pulang. Terus sampai sana, dan katanya bener-bener lockdown. Terus emang nggak ngapa-ngapain sih. Jadi kerjaannya tuh cuman di rumah, ngampus online, ya ngerjain tugas-tugas kampus, sisanya main game. Iya sih. Ya ngabisin waktunya gitu-gitu aja sih. Gitu. Iya sih. Tapi itu kalau waktu awal corona tuh kayaknya kita semester yang lagi sibuk-sibuknya nggak sih? Atau mungkin di konsentrasinya Wijaya belum sibuk? Kalau di konsentrasi aku sih waktu itu belum terlalu banyak produksi ya sebenarnya. Soalnya di semester 4 itu kalau nggak salah kita lebih banyak di perancangan program gitu. Oh gitu. Emang konsentrasi broadcasting ya tadi ya? Iya. Apakah udah mulai praktek saat itu, atau mungkin masih ditunggu dulu deh gini atau gimana? Kalau yang di semester 4 itu kita setengahnya kan waktu itu masih kuliah ya, masih kuliah seperti biasa. Dan waktu itu Maret nggak salah, masih inget banget Maret itu langsung ada corona, dan benar-benar udah nggak ada kerjaan lagi gitu. Emang udah nggak ada kuliah offline lagi gitu. Oh gitu. Itu ada kali berapa bulan gitu sebelum ke sini lagi, atau baru tahun ini ke sini lagi, atau gimana? Wah, itu berapa ya? Aku ngitung mungkin sekitar 7 bulan ya di Pekanbaru. Lama ya? Iya, dan itu cuman di masa lockdown itu emang nggak ngapa-ngapain, di rumah toh gitu. Gitu. So kalau misalnya kita pas lagi corona kayak gitu, kira-kira ada
mulai kapan nih terbesit pikiran kalau kita mau freelance atau kayak, duh apakah karena uang kita habis apa gimana terus kita mau kerja, atau mungkin ada ide lain sebelum pengen kerja gitu gimana? Mungkin lebih kayak gini sih ceritanya kalau di kondisiku. Jadi sebelum corona itu kan masih di Jogja tuh posisinya. Nah jadi waktu itu masih nyambi freelance sih, masih banyak kerjaan di luar. Kenapa pertanyaannya kerjaan di luar dan ngambil freelance itu karena supaya bisa ngatur waktu, ngatur waktu gimana, kapan waktunya untuk kerjaan, kapan waktunya untuk kuliah gitu. Jadi jadwalnya itu nggak tabrakan. Dan juga sih informasinya juga aku orangnya nggak terlalu banyak yang ngambil kegiatan kampus gitu. Jadi karena soalnya lebih pengen terjun ke dunia yang di luar kampus di luar kampus gitu. Pengen nyoba langsung ke gimana sih cara berurusan dengan seorang pengusaha gitu. Ya gimana lah gitu. Tapi sempet gak sih ngerasa takut kalau kayak aku nggak pernah ikut organisasi kampus nih, nanti kalau ditanya-tanya gini-gini gimana? Itu sempet sih ada keraguan yang datang nih. Keraguan yang datang soalnya kalau di kampus itu emang sekarang nggak ada ikut apa-apa gitu loh. Oke, ya nggak ada ikut apa-apa. Terus kira-kira besok bisa nggak ya kalau kan kita ada magang ya, ada nanti setelah magang ada cari kerjaan. Kalau di CV kita atau di portofolio kita nggak ada kegiatan kampus gimana ya, kegiatan organisasi kampus gimana ya. Nah cuman balik lagi sebenarnya dulu waktu SMA dan sebelumnya aku juga udah ngabisin banyak waktu di organisasi sih. Jadi memang pengennya di kuliah ini pengen bener-bener nyari sesuatu yang baru gitu. Bisa sih, masuk akal sih. Ya dari SMP, SMA itu waktu itu aku ketua OSIS ya. Wah, mantap. Terus juga ikut organisasi luar gitu. Dulu orangnya organisasi banget. Ya sekarang aja kayak gini. Soalnya bener-bener pengen ngerubah sudut pandang gimana sih kalau kita tuh cari jalan baru gitu loh, kayak ya mungkin ada gitu. Jadi guys, kalau misalnya kalian mengenali kakak kelas kalian, siapa tahu ya karena ketua OSIS jadi bisa dicontoh mungkin kegiatan-kegiatan baiknya, atau mungkin ada loh orang yang mungkin tidak memperhatikan organisasi kampus tapi malah memperbesar jaringannya di luar kampus, betul? Bener sekali. Oke. Soalnya kalau di kampus ya biasa aja, jadi yang datang belajar terus iya kerjain tugas. Wah, kalau misalnya kayak gitu mungkin nih tadi kalau misalnya ada yang nonton terus pas ketemu, wah ini ketua OSIS saya nih, itu gimana nih, mungkin ada saran-saran untuk kayak dunia kampus tuh gimana, atau mungkin plus minusnya ikut luar, plus minusnya ikut dalam kampus itu gimana? Ada nggak pesan-pesan gitu? Mungkin kalau gimana ya? Sulit juga sih sebenarnya kalau adik-adik tiba-tiba datang, ini kayak dulu OSIS ya. Kayak nggak juga deh, nggak bakal kenal juga deh kayak. Tapi mungkin kalau misalkan ngasih informasi tentang gimana sih dunia di kampus, plus minusnya kalau ikut organisasi kampus, plus minus kalau nggak ikut. Paling ya pengen bilang semua hal itu sebenarnya baik ya, punya sisi positifnya. Nah kalau kita ikut organisasi kampus itu kalau tujuan kita pengen bekerja di sebuah perusahaan besar, itu menurutku ini sih perlu banget sih. Kalau kita pengen kerjaan yang di sebuah tim produksi, di sebuah perusahaan, itu organisasi itu dilihat banget gitu. Soalnya ini orang pinter banget sih tapi nggak pernah ikut organisasi kampus, itu bakal jadi keraguan sih kalau menurutku bagi orang-orang yang bakal menerima pekerjaan itu. Tapi sisi minusnya juga ada sebenarnya dibandingkan dengan orang yang nggak ikut organisasi kampus tapi gencar nyari kerjaan di luar, kayak nge-freelance nyari apa. Ya pengalamannya lebih banyak gitu. Iya. Oke, baik. Ya itu aja sih paling plus minusnya. Oke, kalau tentang freelance tadi,
Kalau boleh tahu nih, Wijaya ambil freelance apa sih untuk mengisi waktu, mungkin pas waktu masih corona atau mungkin sampai masih diteruskan sampai sekarang, itu ambil apa? Nah, aku ngambil admin sosial media sih. Nah, kenapa admin sosial media? Karena admin sosial media itu lebih simple kerjaannya. Maksudnya anytime, kapanpun tuh kita bisa ngerjain. Nggak waktunya tuh bukan waktu ngantor gitu. Apalagi kan kita pakai Iya. sosial media terus ya. Iya. Itu Nah, jadi aku ngambilnya kerjaan admin sosial media sih. kalau boleh tahu sosial media apa? Nah, aku udah 2 kali ya hitungannya. Kalau admin sosial media hitungannya udah 2 kali. Yang pertama itu ada di Haji Umroh. Oh ya. Nah, namanya Ama Travel kalau dulu. Nah, yang sekarang itu kerjanya di Kopilur. Oh, itu sosmed daerah Jogja sini atau sosmed dari kampung atau sosmed? Di Jogja, di Jogja. Oh, berarti punya kafe gitu ya? Iya, di daerah Maguharjo. Daerah Maguharjo. Iya. Bude saya sempat di sana juga loh. Kalau alamat itu di Jalan Nangka 2. Oh, Jalan Nangka 2. Iya. Oke, dicatat guys kalau misalnya mau Ya, yang mau stalking ke Iya. mana tadi? di Kopilur, teman-teman Widih. segera datang. Widih, ini sekalian Kita ya. punya signature coffee ya. Widih. Aduh bisa nih ya, selip-selip promosi ya. Sekali promosi biar mau Biasa- seneng. Dapat bonus. Biasanya nih kalau lagi jadi admin tuh apa aja sih yang dikerjakan? Kalau admin sosial media sih yang kita kerjain ngerapiin post yang pertama. Kita ngeliat post itu rapi atau enggak sih gitu. Jadi kita harus memanage kira-kira postingan-postingan yang bakal kita upload itu apa aja gitu. Itu di manage. Kalau aku sistem kerjaku dalam sebulan hari apa aja aku ngadain sesi foto. Oh. Nanti untuk tanggal berapa itu diupload gitu. Oh, biar Terus- update lah ya. Ya, terus pikirin captionnya. Nah, yang kedua juga buat Instastory sih, promosi di Instastory-nya gitu. Berarti memperhatikan engagement juga ya? Iya, ngeliat engagement. Terus juga DM masuk, nge-reply itu. Itu sempat agak sibuk nggak sih? Atau mungkin ada tantangannya apa gitu kalau misalnya jadi admin? Tantangannya sebenarnya banyak ya, soalnya kita jadi admin sosial media tuh bukan sekedar ngupload, bukan sekedar ngebalas pesan, tapi juga ada tujuan kenapa kita dipekerjakan di situ. Ya tujuannya kan untuk memperkenalkan produk itu semakin luas gitu kan. Nah, jadi ya sambil belajar juga sebenarnya gitu. Gimana kita bisa menarik engagement yang banyak, menarik perhatian. Nah, jadi soalnya dilihat tuh gimana grafiknya semakin hari tuh semakin seperti apa gitu. Berarti apakah ada trainer dulu sebentar, training Gak gitu ada, atau? gak ada. Jadi soalnya untungnya sebelum saya bekerja di sana, saya udah plong, udah ngasih tahu dulu, Pak, saya mahasiswa, sistem kerja dengan saya seperti ini. Itu aku ngasih tahu dulu. Soalnya Oh gitu. ya kan mahasiswa kan, biar bapaknya bosnya juga tahu kan. Soalnya ada juga batasan mahasiswa. Jadi ya bisa dibilang sambil bekerja sambil belajar. Gitu. Lagi pula biar komunikasi dua arah ya. Jadi kayak bapaknya mau minta apa, kita Iya. juga bisa kasih apa gitu Iya, ya. dan bener-bener bosnya juga support sih, suka beliin buku tentang tentang hal yang berhubungan dengan itu. Idaman ya kalau sampai ngasihin buku, kasih kopi gratis nggak? Kopinya gratis. Aduh, mantap. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir nih, kayaknya jadi admin sosial media tuh fokusnya ke adver nggak sih? Tapi bukannya Wijaya ambil broadcast, itu kenapa tuh? Nah, benar. Nah, jadi itu aku kan orangnya memang suka itu ya, maksudnya belajar hal-hal baru. Ya pertama karena pengen nyoba kerja di bawah naungan orang tuh seperti apa. Soalnya kan punya Iya cita-cita sih. untuk ngebangun usaha sendiri kan. Tetapi sekarang nyoba dulu gimana sih kalau dengan orang gitu. Terus banyak nyoba hal-hal baru. Itu tujuannya untuk menambah wawasan, pengetahuan yang mungkin nanti bisa berguna di kemudian hari gitu.
Tapi pernah gak sih pas lagi kerja kayak gitu terus dapat teguran atau mungkin ada kejadian yang gak menyenangkan atau mungkin nih kan sekarang kan dua arah ya sistemnya karena digital. Orang-orang tuh kadang kasih review nih reviewnya mungkin ada yang jelek atau mungkin ada yang bilang kemahalan, itu gimana tuh? Ya tuh sebenarnya kalau ada yang ngasih kayak gitu sebenarnya memang pukulan sih bagi diri saya. Maksudnya nggak bisa bohong kan, penilaian seseorang terhadap sesuatu itu kan berbeda-beda. Maksudnya walaupun poinnya A, orang bisa ngelihatnya B atau C gitu kan. Iya sih. Ya pukulan aja sih kalau misalkan memang dikata kurang bagus, ya mungkin bisa ditingkatkan untuk besoknya. Sebenarnya lebih ke arah situ yang pengen dicari. Soalnya kan tujuannya kan yang seperti bilang tadi, besok pengen usaha sendiri. Nah, kesalahan-kesalahan di hari ini itu apa aja itu dicatat, soalnya besok bisa diperbaiki gitu. Berarti kalau jadi admin kayak gini, apakah harus tiap hari di kafe atau gimana? Enggak. Nah, jadi itu kan udah ngebuat sistem kerja. Jadi nanti itu dilaporin ke bos. Oh. Jadi ke kafe ntar hari ini itu kegiatannya ngefoto ini, ngebuat ini gitu. Berarti jadi nggak tiap hari sih. Jadi emang santai. Lagian cukup leluasa ya. Iya, kosnya kan kalau aku kan di UMY ini dan tempat kerjaan kan di Maguhar, iya, itu agak cukup jauh ya Bun. Jauh ya teman-teman. Iya sih, saya juga mengakui sih kalau ke sana tuh aduh jauh banget, padahal jalannya juga rame banget kan daerah sana ya. Iya. Gila Cuman sih. ya karena nggak tahu ya, karena faktor sering main kali, jadi sekarang udah terasa dekat aja sih semua. Iya sih, betul. Jadi mungkin tadi apa namanya sosial medianya? Kopilur. Kopi.lur. LHUR. Oke, mantap. Apalagi ya kalau misalnya kita pikir-pikir tentang admin sosial media. Oh, kalau boleh tahu nih, itu di Instagram atau di Facebook atau di mana? Tadi kan belum dikasih tahu. Di Instagram. Di Instagram. Yeah. Kalau misalnya itu kafenya tuh buka dari kapan sih? Kalau untuk Kopilur sendiri itu baru buka di tahun 2020. Tergolong masih kafe baru. Sampai sekarang berarti udah hampir setahun ya. Setahun. Kalau setahun ya lumayan sih. Tapi kalau Wijaya udah kerja dari kapan? Kalau di sana aku mungkin udah sekitar dari bulan 7 2020 kemarin mungkin. Oh enggak, 7 9 Juli 9, ya berarti. iya. Juli atau enggak Oktober ya? Iya. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir lagi nih, diingat-ingat lagi nih, kita ingat-ingat terus aja ya, biar apa namanya? Yang tadi kan Kopilur, yang satu lagi apa tadi? Ama Travel. Itu tuh ada perbedaan yang signifikan gak sih pas waktu kamu perhatiin kayak, oh ternyata beda ya dengan sebelum-sebelumnya, atau oh ternyata sama aja nih. Beda banget. Beda banget apanya tuh? Ya, kalau di Ama Travel itu sistem kerjanya ya lain instansi, mungkin lain sistem ini ya. Kalau di Ama Travel itu mereka menuntut aku untuk ada hari untuk ngantor gitu. Oh. Nah, jadi ada hari di mana aku ngantor, soalnya disediain kursi gitu. Nah, di sana disuruh ngelola website. Oh. Nah, di sana lebih ke website soalnya target audiens kan kalau umroh haji itu kan. Iya sih. Lebih ke cari di Google, iya, terus cari website, terus klik. Jadi main kalau di Ama Travel tuh mainnya lebih ke Facebook sama website. Kalau sekarang lebih ke Instagram. Nah, kalau di Ama Travel itu juga sebelum masuk ada trainingan dulu sih, gimana cara ngelola website mereka. Soalnya kan tiap website juga berbeda cara ininya, cara ngelolanya gitu. Iya ya, berarti kalau dipikir-pikir apa namanya, jenjangnya tuh ada yang tadinya serius terus jadi lebih santai ya. Iya, nah itu kenapa nggak bertahan lama di sana, karena pertama juga lokasinya cukup jauh kan. Oh iya. Lupa nama daerahnya. Ya, pokoknya itulah ya. Dekat Gembira Loka. Oh. Nah ya dekat Gembira Loka. Nah lumayan dan karena ada waktu wajib ngantornya itu, dan ngantornya itu kan pagi sampai sore ya. Oh. Ya paling nggak di sana ada 6 jam. Seminggu ada 2 hari, dan di sana itu ada 6 jam. Dan
waktu itu kan kondisinya lagi ngampus juga gitu. Jadi kayak baru 2 bulan di sana udah wah ini susah gitu. Terus ngomong ya gitulah. Gitu. Ya paling enggak udah apa namanya, rasa penasaran akan pekerjaan seperti itu tersampaikan, tersalurkan. Tersalurkan, terjawab lah ya. Ya terjawab. Oh ternyata kalau kerja di tempat seperti ini kayak gini. Dan juga terasa sih vibes pekerjaan. Karena kalau di tempat haji umroh tuh juga teman-teman pekerjaannya lebih ke arah Lebih bapak-bapak gitu, lebih ngomong sama lebih orang berumur. tua. Iya, orang yang lebih tua dari kita gitu, lebih sopan, lebih ini. Sementara kalau di cafe shop lebih enjoy aja sih. Iya gitu. ya. Target audiensnya juga Berbeda gitu. iya sih, kalau dipikir-pikir juga. Kalau dipikir-pikir terus ya aku ngomong. Jadi kayak iya ya, kalau orang ngantor gitu walaupun cuma sosial media atau mungkin ngurus adminnya aja, tapi cukup jauh dan capek juga bolak-balik ya. Iya. Tapi waktu itu gimana ya, kayak kok bisa pilih di situ waktu awal-awalnya? Jadi sebenarnya ceritanya cukup berbelit juga. Jadi aku persingkat. pernah ngejob ngefoto event. Nah, ngefoto event dan di sana aku berjumpa dengan fotografer lain, tapi udah bapak-bapak gitu. Terus kami pengen ada project baru lagi, terus ngadain pertemuan gitu. Nah, dan si bapak ini sambil ngebawa temennya. Nggak tahu itu temen atau kenalan. Nah, terus dari temennya tadi nawarin si bapak ini. Tadi nawarin bapak ini. Temen, ya. Berarti ada 3 orang atau 2 orang nih, coba. Tadi kan aku punya temen fotografer yang bapak-bapak itu, dia kan punya teman. Nah, temennya itu sebenarnya nawarin ke bapak yang temanku ini, berarti fotografer ini. Terus? Nah, tapi dia nggak bisa, terus dia ngoper ke aku. Intinya gitulah ya. Yeah. Susah ya, emang berbelit gitu. Aduh, terus akhirnya setuju. Sebenarnya nggak jawab di situ sih, lebih mikir-mikir dulu, terus minta nomor WA-nya gitu. Terus coba dulu. Terus mungkin boleh lah ya untuk jadi pengalaman, terus boleh lah gas aja gitu. Berapa lama di sana? 2 bulan. 2 bulan ya. Kalau yang Kopi Luar tadi udah jalan. Udah hampir 6. Wah, ini bukan berarti nyaman gak nyaman ya guys, tapi ya mungkin waktu itu timingnya gak tepat aja karena masih kuliah banget. Itu semester berapa sih waktu itu? Kalau yang di Amat Travel itu semester 3 apa ya? Semester 3. Ya itu cukup 2 atau 3 gitu. Cukup agak waktunya tuh semester 3 tuh kita lagi sibuk-sibuknya banget ya. Iya, semester 3 itu sibuk banget. Makanya. Kalau yang sekarang dari semester berapa? Kalau yang sekarang dari semester 5 sih. Berarti udah sama sibuknya juga sih. Cuman karena pekerjaannya nggak terlalu nuntut banyak, ya gampang gitu. Tapi ada nggak sih kayak ide atau mungkin pikiran kalau mau nyambi yang lain? Atau cukup ini aja? Ada. Sebenarnya selain itu aku juga memanage sebuah band sih, band kecil-kecilan lah. Aduh, seorang Wijaya yang gini-gini ternyata banyak ininya ya, plan-plan gitu ya. Soalnya kalau di situ aku sekalian jadi fotografer dan juga yang tukang nyariin pekerjaan gitu. Dimana sih ada bisa ngisi live musik gitu di cafe apa, terus coba masukin proposal, nawarin harga gitu. Nawarin harga ya. Wih, berarti ada range harganya juga untuk Wijaya sendiri. Ada, aku ngambil persenan juga dari sana gitu. Lumayan nih guys. Jadi kalau misalnya kalian pengen cari tambahan ya. Cari tambahan kalau ngeband atau nyanyi bisa nih. Mungkin dikontak aja. Yang pengen nyari live musik ya. Aduh. Boleh. Wah, berarti selain tadi travel, terus kopi, terus band, terus apa lagi nih? Apakah ada yang lain? Ya paling sisanya ngefoto. Masih foto event. Gitu, Tapi keganggu gak sih dengan kuliahnya? Kan broadcast juga kayaknya lebih praktek gak sih? Bener. Nah cuman
enak yang kita jadi freelance itu kita bisa ngatur waktu jumpanya gitu. Nah, Itu- jadi kalau misalkan hari Selasa kita kuliah, oh maaf Mbak, hari Selasa nggak bisa, kita bisanya hari Rabu gitu. Langsung nembak tanggal gitu, kita yang nentuin tanggalnya gitu. Wih, berarti Ya pokoknya kesepakatan sih antara dua pihak. tapi kayak ngerasa capek nggak sih atau sibuk banget gitu atau kayak untuk berhubungan sama orang lain misalnya teman-teman kayak teman-teman ngajak kumpul kayak nggak bisa, aduh saya ada kerja gini tuh gimana tuh? Lebih enjoy aja sih. Itu sebenarnya kalau dihitung-hitung ya, ngumpul sama temen juga frekuensinya sering. Oh. Jadi kayak sekalian promosi, misalnya lagi di Kopi Lur, ayolah segini sekalian nongkrong gitu. Jadi teman-teman datang juga sekalian gitu. Jadi ngajak orang lebih banyak ya, biar Iya. jadi siapa tahu pelanggan baru Iya. gitu kan. Jadi kayak nongkrongnya jadi di sini gitu, sekalian kerja gitu sih. Dan juga circle pertemananku yang sekarang lebih produktif juga sih, sering ada keterkaitan satu sama lain gitu. Nah, ya alhamdulillah Iya. sih. Berarti nggak ganggu ya untuk Ganggu. freelance-nya. Iya. Oke, gitu guys. Jadi kalau misalnya kalau kuliah ya pilih teman juga penting, atur waktu juga penting. Ada tambahan lain mungkin? Apa ya? Jangan lupa jaga kesehatan ya. Lagi corona nih, gengs. Aduh, ya udah. Mungkin itu aja dulu untuk episode kali ini. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu ya, Wijaya ya. Iya, sama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.